sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp4. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Seperti janji kami minggu lalu ya, bahwa setiap Selasa malam dalam beberapa episode kita hadirkan dialog khusus mengenai energi sukses bisnis. Nah, tema yang diangkat oleh kita malam hari ini adalah mengenai bangun identitas dan value kuat untuk bisnis Anda. Dan saya sudah bersama dengan Coach Margetti Herwin, Coach Getty, Master Coach dan juga founder Smart Business Coach Firm. Selamat malam, Coach Getty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kami juga sudah bersama dengan salah satu pemilik usaha yang kabarnya ikut dibina oleh Coach Getty ini ya, dan sekarang sudah berhasil begitu ya. Alhamdulillah. Ada Bu Komang Yati, pemilik Bali Ayu dari Desa Keramas Gianyar Bali. Bu Komang, selamat malam Ibu. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Komang? Baik Pak. Baik ya, nanti Bu Komang bisa cerita ya Coach Getty ya. Ya. Tapi kenapa yang malam ini kita angkat temanya adalah bangun identitas dan value kuat untuk bisnis? Nanti Bu Komang akan sharing bagaimana Bu Komang membangun produk sehingga itu menjadi identitas kedaerahannya, dan itu menjadi kuat karena banyak membantu masyarakat sekitar Bang. Dan nilai-nilai budaya yang ada di daerah Gianyar Bali itu saat ini tercermin dari produk yang Bu Komang buat ini. Ya, itulah maknanya identitas gitu ya. Ini akan mendapatkan atau memberikan pelajaran yang bagus bagi para UMKM, para UKM yang ada di seluruh Indonesia, bahwa mereka memiliki produk, mereka memiliki potensi yang luar biasa gitu. Ya, artinya jika sebuah usaha sudah punya identitas, maka mereka akan dicari oleh pelanggan begitu ya? Gitu ya. Karena gini, tidak ada yang sama di dunia ini gitu ya. Tetapi bagaimana kita menjelaskannya, bagaimana kita mensosialisasikan produk yang kita buat ini sehingga kuat terhadap identitas dan value kearifan lokal itu. Ya, baik. Nah, saya ingin dengar cerita dari Bu Komang. Awalnya ketemu Coach Getty bagaimana itu ceritanya Bu sampai seperti sekarang begitu? Silakan Bu Komang. Ya, mungkin suaranya Bu ya. Silakan. Awalnya saya ketemu Coach Getty itu di awal Corona, Pak. Ya. I didn't get that. Could you try again? Ya, silakan Bu Komang. Halo. Ya, silakan Ibu. Lanjut Bang. Hi user. How can I help? Halo. Ya, silakan Ibu Komang. Bisa saya dengar suaranya? Ya, saya pertama kenal sama Coach Getty itu di awal Corona, Pak. Ya. Jadi mungkin orang pada waktu itu ya takut-takutnya keluar gitu karena safety saking coronanya itu dianggap seram gitu. Jadi saya waktu itu ikut pendaftaran di namanya BRI Inkubator, Pak. Ya. Ya, jadi di BRI Inkubator itu terus saya berapa bulan saya di coaching, akhirnya saya bisa masuk 10 besar ke Jakarta. Saya mendapatkan juara 4 BRI Entrepreneur, Pak. Ya. Nah, itu sampai seperti sekarang yang diberikan Coach Getty apa ke Bu Komang begitu? Oh, ya banyak hal yang belum saya tahu, jadi tentang bagaimana planningnya kita ke depannya gitu. Jadi template yang sebelumnya saya tidak tahu tuh bagaimana untuk kita lebih maju itu bagaimana. Terus sampai Coach Getty-nya juga berkunjung ke tempat kami seperti itu, Pak. Ya, usaha Ibu apa Bu yang diproduksi barangnya? Usaha saya memproduksi produk aromaterapi dan produk spa, Pak. Aromaterapi dan spa. Apa yang spesial dari produk Bu Komang? Ya, kalau yang spesial dari produk saya tuh 90% bahannya dari kelapa, Pak. Jadi kelapa itu saya olah terus sampai kulitnya, isinya semua tuh serowiss tuh berguna semua, Pak. Jadi sampai kalau ada pun yang di Bali itu yang dipakai upacara daksino namanya, itu kita pakai semua, Pak. Memang
itu ada base-nya yang nomor 1, yang nomor 2, tapi kita emang pakai yang nomor 1 yang di apa, nomor 2 yang pakai apa. Ya, jadi bahan dasarnya memang kelapa begitu ya, Bu Komang ya? Ya, bahan dasarnya itu kelapa, Pak. Ya, dan itu yang menurut Coach Getty unik begitu ya, Coach ya? Ya. Dan punya identitas tersendiri dari kelapa itu begitu. Jadi Bu Komang ini pernah bilang sama saya, Coach, di daerah saya ini kelapa banyak banget nih, Coach. Ya. Dan itu yang menjadi inspirasi Bu Komang ini membangun bisnis aromaterapinya, ya, terus lotion spa-nya, dan apa hal yang menarik, Bu, sehingga Ibu terus tumbuh besar dan sampai ini produknya Ibu ini ada di IKEA, Mbak. Oh begitu. Sudah masuk IKEA juga begitu ya. Ini. Ya, silakan cerita, bisa cerita, Bu Komang. Ya. Emang yang hal menarik itu mungkin orang dulu tuh berpikirnya tuh kalau kita Indonesia itu kan kelapa ya sangat sederhana banget ya, Pak ya. Jadi yang kelapa ini saya kombinasi awal-awalnya itu dengan rempah-rempah seperti itu, Pak, karena rempah-rempah itu kan kita paling besar di dunia ya. Ya. Terus dari itu saya saya mencoba, saya trial semua, pada akhirnya sekarang itu produknya udah lebih dari 100 item gitu. Tapi emang yang dari keunikannya itu misalnya contoh seperti sabun, kita emang sabunnya itu memang bahan dasarnya itu dari yang kelapa yang saya olah, PCO itu, Pak. Oh begitu. Jadi memang semuanya bahan dasarnya kelapa. Nah, Ibu menggunakan brand apa, Bu? Mereknya apa? Brandnya? Bali Ayu Nature, Pak. Bali Ayu Nature, itu brandnya Ibu. Semua produk brandnya itu satu begitu ya. Cuma jenisnya memang sudah macam-macam begitu ya, Bu Komang Ayu ya. Ya, nah Bu Komang, kemudian sekarang produk Ibu itu sudah tembuskah ke hampir seluruh pasar di tanah air, atau bahkan sudah pernah juga tembus ke mancanegara, atau banyak bule-bule yang cari juga produk Ibu begitu ke tempat Ibu? Ya. Dulu emang awalnya sih lebih kita emang banyaknya ke ekspor. Kalau sekarang itu ke lokal, kita juga merambah ke lokal karena yang ke produk spa-nya itu bule-bule juga hampir setiap hari datang ke tempat kita, Pak. Ya. Nah, ini Ibu usaha keluarga atau memang Ibu yang mengawali dari awal begitu usaha ini? Kalau usaha ini emang saya dari awal mula pertama itu emang dari saya sendiri, Pak. Oh, begitu. Tahun berapa itu, Bu Komang, mulainya? Di tahun 1998, Pak. 98. Sudah lama ya, Coach ya? Sudah lama. Gitu ya? Sudah lama. Ketemu saya 2022 ya, Bu ya. 2022. Ya. Dan Bu Komang sudah bisa merasakan perkembangan usahanya itu sejak kapan? Ya, kalau perkembangannya sih sekarang itu lebih jauh meningkat, Pak. Mungkin awal dulu tuh dari yang saya dapat bimbingan dari Coach Getty gitu, dari dulu tuh dari kita harus ke manajemennya seperti apa gitu, dari itu saya terapkan sampai sekarang itu saya juga sudah melewati namanya sertifikat ISO, Pak. Ya, tapi kalau legalitasnya sih sudah semua kita udah halal. Mungkin Indonesia kan biasanya halal tuh harus gitu. Ya. Nah, biasanya kan keberhasilan sebuah usaha kadang-kadang diukur juga dari peningkatan omset ya, Coach Getty ya. Nah, Bu Komang bisa kasih bocoran dari awalnya omsetnya berapa, ketemu Coach Getty di Bina, sekarang sudah berapa begitu? Ya, kira-kira lah begitu. Ya. Kalau dari mula di Bina itu sekarang tuh udah omsetnya udah lebih dari, kemajuannya itu udah lebih dari 50%, Pak. Ya. Jadi juga sudah besar lah begitu ya omsetnya ya sekarang ya. Lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Nah, saya juga dengar tadi dari cerita dari Coach Getty ya. Bu Komang juga sekarang ini akhirnya juga melibatkan warga sekitar begitu ya. Membangun juga ekonomi warga sekitar. Nah, itu bagaimana ceritanya? Bisa cerita sedikit soal itu, Bu Komang? Ya, sekarang itu kita sudah lumayan banyak melibat. Emang karyawan staf kita itu 90% memang ibu-ibu, Pak. Ya. Jadi terus selain ibu-ibu kita juga ada untuk bina ibu-ibu di rumah, itu namanya kelompoknya Sri Wodari. Terus yang bapak-bapaknya juga dari lain desa saya juga ada. Soalnya kalau kelapa itu di
Di Bali itu yang paling banyak tuh di Negara dan namanya di Karangasem, Pak. Jadi ujung Bali Barat dan ujung Bali Timur, Pak. Sekarang tuh kita untuk ada kelompoknya di Bali Timur tuh juga kita ada, Pak. Oh, begitu ya. Baik, nah pendengar mungkin Anda ingin juga berkomentar ya, silakan atau bertanya ya di 021 352 3172 atau di 021 386 2375 atau di 021 384 4545. Saya ke Coach Katie dulu ya. Nah, itu sampai Bu Komang bisa berhasil seperti sekarang begitu ya. Tahapan-tahapannya apa saja sih, Coach? Gini. Kita berbisnis kadang-kadang fokus kita hanya di produk. Ya. Kita bagusin produk, kita istilahnya bagaimana ini produk bisa, kadang-kadang UKM tuh berpikirnya lebih murah gitu ya, akhirnya kualitas tidak dijaga. Mereka lupa membangun yang namanya identitas usahanya yang akan berwujud kepada identitas produknya. Karena identitas usaha dengan identitas produk agak beda. Kalau identitas usahanya kuat, insya Allah produknya bisa kuat, Bang. Tetapi ada orang yang identitas usahanya tidak kuat, tetapi produknya kuat di awal, lama-lama hilang karena value atau nilai-nilai yang dibangun untuk produk itu dipasarkan kepada masyarakat atau kepada pasar itu tidak jelas arahnya. Padahal produknya bagus begitu ya. Produknya bagus. Makanya pada saat saya meng-coaching Bu Komang, dan waktu itu banyak dari beberapa UKM dari seluruh Indonesia ikut BRI Inkubator namanya. Jadi ini program inkubasi yang dilakukan, yang disponsori oleh BRI. Dan dipilih 25 pengusaha dari beberapa daerah untuk dididik selama 3-6 bulan. Nah, jadi saya bilang begini sama semua UKM. Kalau Anda memiliki sebuah potensi daerah yang luar biasa, Anda harus bisa mencerminkan potensi itu kepada produk Anda. Sehingga produk yang kita tawarkan itu bukan sekedar produk jualan sabun, produk jualan craft, bukan sekedar produk jualan yang namanya lotion spa. Tetapi ini adalah bagaimana kita membangun bisnis atau usaha kerakyatan yang nantinya akan berguna dan menumbuhkan pendapatan setempat. Dan itu rupanya ditangkap Bu Komang. Saya ada toolsnya, mereka bikin bisnis modelnya, yang tadi Bu Tonang bilang ada tools, ada template gitu ya. Mereka ya simple, tidak harus belajar seperti orang kuliah, enggak, karena UKM disuruh belajar pusing. Tidak perlu belajar manajemen yang jelimet begitu ya. Ya, cuman pakai post-it, mereka diskusi, mereka jabarkan, mereka implementasi. Mereka ukur. Mereka ukur setiap minggu, kelihatan omsetnya tumbuh, prospek mereka punya strategi sendiri, bagaimana menciptakan prospek jadi pelanggan mereka punya strategi sendiri, bagaimana pelanggan itu beli berulang, punya strategi sendiri, termasuk daya beli, bagaimana seseorang itu membeli nilai rupiahnya meningkat terus, itu ada strategi tersendiri. Jadi mereka paham bagaimana membuat KPI dan bagaimana memiliki strategi yang sesuai dengan kondisi, Bang. Bukan tebak-tebak strateginya. Itu yang membuat identitas value yang kuat tadi, membuat dasar yang kuat untuk bisnis tumbuh. Dan apa ininya Coach, jaminannya Coach? Setelah nggak di coaching, bisnisnya tetap tumbuh, Bang, karena dia sudah paham banget. Itu hal penting yang teman-teman UKM, siapapun yang mendengar acara ini, bahwa kalau Anda memang memiliki sebuah kemampuan atau potensi daerah yang kuat, ciptakan produk yang mencerminkan daerah tersebut. Sebagai identitas produk. Identitas produk. Karena pasti Pemda setempat itu ada dana untuk membantu UKM. Ya, pemerintah daerah di tempat Bapak Ibu UKM ini berada pasti punya programnya. Tetapi mungkin ini mau diapain? Kalau cuma dikasih uangnya kepada UKM ini atau diberikan sebagai bantuan sosial, itu habis buat konsumtif aja nanti, Bang. Seperti itu. Baik, kita ke pendengar, ada Pak Parlin di Sumatera Utara. Malam Pak Parlin. Silakan Pak Parlin. Selamat malam, Bang. Silakan Pak Parlin. Saya Bapak narasumber dan Ibu siapa tadi? Ibu Komang, Pak Ibu Parlin. Komang. Ibu Komang. Pertanyaan saya kepada Ibu Komang dulu. Ini kan kelapa dibilang tadi. Ada berapa item, Bu? Apakah ada gula semut? Gula semut kan sangat dibutuhkan oleh Eropa khususnya. Amsterdam dan lain-lain, terutama yang musim dingin. Terus
kulitnya itu juga, kulit kelapa itu sangat bisa sekali buat alas kaki di hotel-hotel. Jadi spray bed pun bisa. Spray bed bekas kita masukin sabut kelapa itu sangat hangat sekali. Eropa sangat membutuhkan itu. Terus masalah dana. Mungkin Ibu salah satu yang beruntung dari ibu-ibu yang lain. Saya mau bertanya kepada Bapak narasumber dari BRI ya Pak. Bukan BRI Pak, ini Coach Getty Pak. Ya. BRI itu waktu itu yang memberikan. Itu program BRI. Salah satu program. Satu programnya begitu. Seperti apa bila mana kita memasukkan proposal kan sering kita dengarkan bank swasta cabang-cabang, ibu-ibu mama kita ngurus proposal selalu dikatakan ngotor-ngotori administrasi, bahkan proposal itu dibuang ke tong sampah. Kalau bisa nggak kita buat pendamping konsultan independen dari akademisi universitas. Oke, terima kasih banyak ya Pak Parlin ya. Ya mungkin Bu Komang bisa cerita lagi sedikit produknya ini khusus memang produknya ke aromaterapi dan juga lainnya begitu. Mungkin silakan Bu Komang bisa dibahas lagi untuk produknya. Ya, terima kasih Pak. Pak, kalau untuk produk kita emang kita kelapa, cuman kita tidak proses yang untuk ke selaputnya itu pakai keset gitu, tidak. Itu kalau dari kami Balai Ayu itu kulitnya itu kita pakai untuk selain untuk tempat lilin, kita pakai untuk tempat sabun Pak. Nah jadi kalau Pak misalnya tadi bilang ada di luar itu kan ada musimnya berapa musim gitu, kalau Indonesia kan cuma musimnya 2. Jadi kalau di luar itu kita jual untuk produk lilin itu, tapi lilinnya itu ada aromaterapinya. Kita kombinasi seperti misalnya ada aromaterapinya rempah-rempah, ada yang bunga-bunga gitu. Jadi dikombinasikan itu setelah dia pakai itu dia bisa untuk penghangat nanti habis lilinnya itu. Kebanyakan dia pakai party di sana, habis lilinnya isinya itu dia pakai untuk penghangat di tungkunya itu Pak. Nah, itu ya produknya ya. Kalau saya sambung ke BRI ya, mungkin Bapaknya bilang tadi mungkin pendampingan setiap apa. Memang dulu awalnya saya di tahun 98 tuh saya mulai meminjam di BRI itu dari uang 5 juta Pak. Ya dari 5 juta saya. Jadi mungkin semua itu mungkin ada tahapannya. Jadi nggak langsung pendampingan langsung dikasihnya sekian berapa jumlah, nggak seperti itu mungkin Pak dari pengalaman saya itu. Tapi sekarang ini kalau untuk permodalan apakah juga ada bantuan dari pihak lain ke Bu Komang begitu, mungkin dari pemerintah, dari Pemda begitu Ibu? Selama ini kan kalau bantuan dari Pemda apa itu kalau masalah permodalan sih belum Pak. Kita memang pakai hasil memang dari kita punya gitu. Kalau yang di spotnya itu mungkin pas ada acara promosi misalnya kayak ada seminar apa gitu Pak. Tapi permodalannya bagaimana? Ada hambatankah Bu Komang dalam pengembangan usaha? Selama ini belum sih Pak. Belum ada ya. Sudah semakin bagus, kita sudah ada safety untuk dari hasil usaha itu ya Bu Komang ya. Nah ini kan luar biasa nih Coach Getty ya. Tanpa perlu bantuan modal dari bank, tapi bisa mempunyai modal sendiri untuk pengembangan usaha itu bagaimana ceritanya Coach Getty? Jadi gini, tadi Pak Parlin bilang kasih proposal. Jadi ada beberapa program pemerintah yang membantu masyarakat Bang. Dari yang belum ngerti apa-apa, itu ada program di Kemenaker untuk dia mengerti dan bisa punya keahlian. Itu satu dulu, satu step. Sehingga mereka disiapkan untuk bisa membuat produk apa. Ini masih kosong, dia nggak punya bisnis. Jadi nggak bisa dikasih modal sebenarnya, cuman dilatih supaya dia punya keahlian. Itu step pertama. Nah, ada yang bilang, Coach, ada bantuan Coach dari Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Kementerian Koperasi atau Kominfo gitu ya. Nah, itu untuk orang yang sudah punya bisnis, Bang. Artinya bisnis itu udah kelihatan bentuknya, dia sudah punya pasarnya, dan dia sudah punya omsetnya, dan dia berproses, bukan berdagang. Jadi kalau beli barang, jual barang tuh nggak dapat bantuan karena dia cuma dagang. Yang dibantu adalah
perusahaan yang berproses. Tapi yang berproses yang mana? Yang menggunakan potensi daerah. Ya, nah ada ini produk dari daerah. Jadi proposal itu bukan sekedar kita buat terus masuk tukang sampah ya, karena nggak ada harganya. Ini mau dibantu tapi nggak jelas produknya. Tapi kalau Bapak Ibu di daerah provinsi atau di daerah kabupaten atau di daerah area desa Anda itu punya produk yang bisa dikembangkan dan sudah berjalan dan sudah punya pasarnya ya, dan sudah terlihat bahwa banyak permintaan tapi terkendala dengan yang namanya permodalan. Itu ada BRI punya program namanya Rumah BUMN, Bang. Masuk ke situ, daftar, itu free. Itu ada training-training yang bisa diikutin dan kita bisa dapat agunan tanpa dapat pinjaman tanpa agunan. Tapi juga dinilai, ada tim penilainya dan dia harus ikut program kita didampingi oleh coach tadi. Nah, ada yang bilang begini, Coach, bagaimana kita bisa tumbuh? Kita nggak punya modal. Salah satu contoh Bu Komang ini adalah salah satu yang nggak pakai perlu modal. Tapi karena dia punya kemampuan untuk membuat kualitas produk terbaik, orang bayarnya di depan, Bang. Jadi dia bisa sebagai modal berputar begitu. Modal berputar. Karena berani minta uang di depan atau berani minta DP, uang itu bisa dipakai untuk modal awal. Berani minta uang di depan karena memang kualitas produknya bisa dijamin. Ya, Coach, ya. Itu begitu dia dapat project dari luar negeri kan ada surat kontraknya, itu bisa dijaminin. Karena itu sebuah kepastian bisnis dan alhamdulillah mindsetnya itu yang dari awal saya bilang mindset, bagaimana kita menjadi entrepreneur itu terbangun, Bang. Dan disitulah terbangun identitas yang kuat bahwa dia punya kepercayaan diri. Sehingga nilai-nilai terbangun. Jadi semua bisa, asal semua punya kreativitas. Yang seperti saya bilang kemarin. Uang kita dapat kalau kita punya ide, percaya diri, dan take action. Kan gitu, Bang. Nah ini Bu Komang ini mengalami sebuah proses nggak gampang. Dan kata Pak Parlin tadi 1 dari 1000 wanita gitu ya. Ya saya alhamdulillah mendampingi dari ujung Sumatera sampai ujung Maluku, Bang. Itu banyak ibu-ibu memang, Bang. Apalagi saya ke Ternate, saya ke Pulau K Island, saya ke Manado, ke Medan ya. Itu semua banyak ibu-ibu. Dan memang ibu-ibu ini luar biasa. Lebih tangguh biasanya kalau tangguh. Susah. Iya, lebih tangguh dan satu itu potensi lokal sehingga kita sebenarnya bisa sangat berkembang dan kita bisa mandiri, Bang, dari itu, Bang. Nah sekarang ini kalau usaha Komang sudah termasuk dalam usaha kategori apa nih, Coach Getty? Kalau Bu Komang itu masih antara kecil, belum ngaca, Bang. Karena omsetnya masih belum 4,8 M setahun gitu ya. Jadi dia masih tergolong kecil, bahkan mungkin sudah mau masuk menengah. Nah kalau menengah itu Bu Komang harus mempelajari lagi banyak proses sehingga dia punya pabrik gitu ya. Karena sekarang masih di rumah ya, Bu ya. Rumahnya Bu Komang menjadi tempat produksi dan melebar ke belakang ya, Bu. Ibu beli lagi tanah di belakang untuk produksi ya, Bu Komang ya. Terus kalau untuk kosmetik itu nggak boleh barang rumah. Memang beda dia, karena saya dulu kan pertama itu belinya di depan satu bidang. Kalau di Bali itu namanya per hara gitu, tengah hara. Kalau biasanya kan di 3.500 meter gitu ya, Coach ya. Nah jadi di belakang itu beda lagi, dia 5 hara gitu. Jadi sekarang ini kalau alhamdulillah kalau di Bali itu Astungkara, di tempat pabrik kita itu sudah ada 3 sertifikat dia. Nambah dia seperti itu. Artinya Bu Komang sudah punya pabrik sebenarnya begitu ya, Bu Komang? Meskipun kecil-kecilan ya, Bu, pabriknya ya? Sudah. Kalau yang untuk kosmetik itu izin, kalau untuk izin dia perusahaan besar atau kecil itu sama aja, cuman beda itu di golongannya, itu golong A dan B. Saya masih di golongan B gitu. Nah Ibu Komang punyakah cita-cita besar mengembangkan lagi usahanya agar bisa naik tingkat lagi begitu, Bu? Pastinya, Pak. Pastinya itu bagaimana bisa lebih membesar, lebih dunia, dan bisa lebih menyejahterakan karyawan saya gitu. Di lingkungan saya itu kan pengaruh banget itu dengan kemajuan di usaha kami ini gitu. Jadi usaha Ibu ini berkembang ya, tapi Ibu juga satu sisi punya tanggung jawab begitu, Bu, untuk membantu masyarakat sekitar juga begitu, Bu Komang? Iya, Pak. Nah itu memang penting ya, Coach ya? Hal itu ya. Dan Bu Komang ini sudah bicara di banyak komunitas-komunitas usaha nih di Bali.
Mungkin bisa cerita sedikit Bu Komang, karena Bu Komang sekarang banyak dipanggil untuk cerita begitu ya? Di kelompok usaha, memberikan pengalaman, sehingga membantu pengusaha Bali yang lain gitu ya Bu Komang. Nah itu bagaimana ceritanya Bu Komang? Biasanya kita setiap minggu itu selalu ada kunjungan Pak. Jadi kunjungan yang dari boleh saya sebut nama perusahaan? Boleh, silakan Ibu. Ada setiap minggu ada kunjungan dari Pertamina, BRI, ada kunjungan yang pemerintahan juga gitu Pak. Jadi yang kalau yang BRI itu yang pra pensiun BRI, kalau Pertamina pra pensiun Pertamina, itu biasanya juga ada murid-murid. Kalau sekarang itu kan kebanyakan pelajarannya itu yang outdoor ya Coach ya. Jadi ada murid-murid SMP, SD, TK pun ada gitu, dia pingin tahu seperti apa sih kalau di perusahaan itu seperti apa, seperti itu Coach. Nggak hanya company aja, murid-murid pun banyak Coach. Nah tapi kan meskipun mungkin Coach Getty sudah memberikan pelatihan ke berbagai kalangan seperti Ibu Komang lah yang punya produk identitas tersendiri begitu ya, khas daerah begitu ya. Tapi kan tidak semua orang seperti Ibu Komang nih. Pasti Ibu Komang punya tips tersendiri buat dirinya supaya apa yang diberikan Coach Getty itu bisa berjalan dan usahanya bisa terus melambung begitu terus berkembang begitu. Itu apa itu Bu Komang tipsnya itu? Pastinya tips saya itu satu pastinya pantang menyerah Pak. Jadi terus apapun itu kita rintangan, kita tidak harus menghitung kegagalan itu, kita hitung yang keberhasilannya kita seperti itu Pak. Jadi itu keuletan kuncinya. Ini menarik. Waktu saya kemarin datang ke tempat Bu Komang di Gianyar, Bu Komang masih tempel tools bisnis manajemen yang saya coaching di dinding pabriknya Bang Zaini. Saya bilang, wah masih ada nih Bu. Iya kita masih pakai gitu. Karena dengan ini semua tim kami belajar disosialisasikan tentang identitas, nilai, dan strategi itu mereka akhirnya bekerja dan mereka semangat. Karena kayak hari ini Bu Komang diwawancarai Pro 3, ini kan menandakan bahwa Bu Komang tumbuh. Bu Komang menjadi sebuah contoh pengalaman bagi teman-teman yang lain. Makanya saya akan berbagi, nanti saya undang juga. Saya undang ada klien saya dari Balikpapan, yang ada di Medan, yang ada di Palembang, bahkan ada yang memang difabel. Nah, saya bukan dampingi orang sehat aja, difabel saya ada dampingi juga, dan mereka alhamdulillah mereka fight ya, secara bertahap mereka tumbuh. Ini menarik Bang, karena coaching itu bukan konsultasi yang mengajari mereka, tapi saya membantu mereka untuk mengubah cara pandang. Ya, dan bukan UKM saja, saya dampingi juga bisnis menengah, bisnis atas yang memang saya coaching terhadap mindset, cara berpikir, sehingga mereka punya metodologi yang tepat Bang. Itu yang paling penting. Nah ini satu yang saya tanya ke Bu Komang juga, soal pengembangan berbagai jenis produknya begitu ya. Apakah Bu Komang punya tim riset tersendiri, pengembangan tersendiri, atau seperti apa itu Bu? Caranya bagaimana Bu Komang? Ya kalau di awalnya sih dulu sebelum misalnya saya coba contohnya di sabun gitu, pasti saya trial terus sampai itu menjadikan sudah normalnya, bagusnya itu seperti apa gitu. Jadi di trialnya itu yang waktunya nggak cepet juga Pak, lumayan lama gitu. Kita juga kalau udah ada BPOM-nya itu pastinya kita harus ada penanggung jawabnya, itu apotekernya itu kita komunikasi. Tapi emang dari saya trial terus Pak, jadi sampai saya coba kasih ke tamu saya, dia coba, dia tes sampai di negaranya seperti itu Pak. Pernahkah ada komplain dari pelanggan Bu Komang? Kalau komplain gininya belum Pak. Oh gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada komplain. Tapi biasanya komplain itu memang menjadi suatu pelajaran juga buat kita ya. Penting juga begitu ya. Karena ini tradisional banget ya produknya ya Bang. Bu Komang, negara apa aja Bu? Ada Pak Made di Bali bersama kita nih ya. Boleh. Malam Pak. Malam Pak Made. Pak Made. Iya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam
Coach siapa tadi? Coach Getty, Pak Made. Oh ya Coach, salam kenal. Bu Komang salam kenal. Ini Bu Komang Bali Ayu ya? Iya, betul. Iya, tetangga kebetulan. Oh begitu ya. Silakan Pak Made. Coach, saya mau tanya Coach, untuk bisa mengakses layanan Coach itu gimana caranya? Misalnya nih tidak ada program dari BUMN misalnya, BRI atau apa, kira-kira gimana tuh Coach? Biar yang tidak hanya Bu Komang aja yang maju, biar semua UMKM Bali maju. Ya, nanti Pak Made bisa masuk ke website saya, coachmargeti.com, Pak Made. Saya juga bantu komunitas-komunitas di luar program pemerintah, Pak Made. Gitu ya. Cuman supaya efisien, mungkin nanti Pak Made bisa WA saya gitu ya, di 0816 11 73 036. Baik. Atau nanti follow, kita buka website juga ya. Ada website saya coachmargeti.com. Terus Instagram saya @coachgetty Pak Made. Oh iya, baik. Jadi kalau Pak Made buka websitenya Coach Getty, saya sudah lihat websitenya itu banyak itu program-program di sana. Iya Pak Made. Saya juga kebetulan ada punya UMKM, berapa kelompok UMKM ada sekitar 1000 lebih, 1075 sekarang. Keren. Itu jadi saya mau tadi, karena saya tahu bagaimana Bali Ayu dari kecil merangkak, tumbuh dan luar biasa hebat gitu. Jadi saya baru tahu nih rahasianya, kalau tidak RRI saya nggak tahu nih rahasianya gitu. Alhamdulillah Pak Made. Jadi program saya punya keterbatasan waktu Pak Made. Kan nggak mungkin saya menghandle ribuan UMKM dalam satu waktu. Tetapi saya punya program namanya inkubasi, yang mereka nanti belajar sama saya secara offline. Setelah itu ada program online yang mereka bisa akses di learning management system yang saya bangun Pak Made. Ya. Nanti bisa dilihat ya Pak Made ya. Dan nantinya mereka bisa bertanya dengan artificial intelligence yang saya bentuk sebagai seorang coach assistant Pak Made. Baik. Tadi dicoba ya Pak Made ya. Yang jelas UMKM harus maju begitu ya Pak Made. Siap. Terima kasih Pak Made ya. Salam Pak Made. Nah, Bu Komang tadi kan Pak Made dari Bali juga. Nah, selama ini Bu Komang menularkan apa yang sudah menjadi sebuah keberhasilan dari Ibu ya kepada teman-teman yang mungkin punya usaha lain, itu bagaimana caranya, Bu Komang? Kalau menularkan bukan menularkan untuk mungkin mencontek usaha Bu, kamu bukan begitu ya, tapi menularkan trik-trik keberhasilan Ibu sampai Ibu besar sekarang begitu, itu bagaimana? Ya, biasanya kan selama saya ini ada biasanya sharing sama teman gitu kan, mungkin melihatnya itu dari sisi yang sekarang itu gitu. Semua usaha kita itu pastinya ada proses begitu ya Bu ya. Step by stepnya ada prosesnya gitu. Jadi prosesnya itu seperti tadi saya bilang tuh, pastinya satu ya kita pantang menyerah gitu. Apapun itu cobaan seperti yang saya lakukan, pastinya enggak seperti membalikkan telapak tangan gitu. Jadi baru bikin dia misalnya langsung berubah, enggak gitu. Pastinya ada proses-prosesnya itu. Jadi ya keuletan dan ketulusan juga mungkin Pak ya kan. Kita tulus terus tidak terus mengeluh, jadinya ya bisa lebih baik lagi. Lebih baik sekarang gitu ya. Baik, ada Pak Yohan di Surabaya. Malam Pak Yohan. Malam Bapak, aduh saya nih bingung cari Instagramnya Pro3, nggak tahu nomornya. Oh, monggo silakan, ingin bertanya apa Pak Yohan, silakan. Betul sama Boben, izin. Saya perajin kayu, namanya Jari Kayu Pak. Jari Kayu ya? Jari Kayu. Di wilayah Surabaya atau di mana ini Pak Yohan? Surabaya, Kenjeran Bapak. Oh, di Kenjeran, oke. Ya, jadi saya ini sebenarnya kena imbas dari pandemi Pak, masa pandemi 2 tahun itu dari fotografer jadi ini ya akhirnya banting setir gitu loh Pak. Ya usaha gimana ya, belajar adaptasi cepat gitu. Jadi saya satu-satu meskipun sarjana ekonomi nggak ada hubungannya ini, lah mohon izin Bu, arahannya Bapak dari First Getty ini bagaimana, karena usahanya kayu apa itu Pak Yohan? Mungkin Jati Belanda itu. Oh, Jati Belanda. Bikin apa itu Pak? Furniture atau apa itu? Lebih ke kayak kotak-kotak souvenir. Oh, kotak souvenir ya. Baik. Ada lagi yang ditanyakan ke Coach Getty, Pak Yohan?
sama ini Pak, yang tadi nomornya Bapak, Pak. Oh, Coach Getty. Nanti saya ulangi ya, nomor Coach Getty ya. Siap dicatat saja Pak Yohan ya. Baik, terima kasih banyak kok Pak Yohan ya. Bisa ditanggapi mungkin silakan. Oke, gini Pak Yohan. Jadi ini lucu. Saya pernah dampingi seorang pengusaha kayu yang jualnya kepada segmen pasar yang terlalu besar, yang pada saat itu persaingnya udah banyak, Bang. Yeah. Dia merubah kerajinan kayunya menjadi kerajinan kayu untuk alat rumah tangga. Yeah. bikin piring, bikin teko. Ternyata itu lebih laku, Bang. Yeah. Lebih laku sehingga lebih punya pasar, omsetnya lebih naik. Nah, itu ide kreatifnya dia lihat karena kebutuhannya ternyata di alat rumah tangga tadi. Jadi usul saya kepada Pak Yohan, coba lihat pasarnya apa di sekitar Pak Yohan. Mungkin kerajinan kayu itu agak digeser sedikit segmennya. Tentu bisa bikin bisnis model yang barunya lagi, redesign, dan ayo mulai lagi karena pasar tetap ada. Cuman dia berubah gaya dan berubah cara. Itu aja sih Bang untuk Pak Yohan, Bang. Baik. Nah, ini karena waktu kita juga terbatas ya, Bu Komang dan juga Coach Getty. Yes. Terima kasih banyak sudah hadir Terima kasih malam hari ini ya, Bu Komang dan juga Coach Getty ya. Mungkin kita akan ketemu lagi Selasa depan. Temanya apa Selasa depan? Mungkin ada bocoran sedikit tentang produk. Tentang produk ya. Kalau tadi detail usaha tentang produk, dan saya akan mengundang pengusaha lagi dari daerah lain di Indonesia lagi. Gitu. Baik, kalau begitu. Terima kasih. Ibu Komang, terima kasih. Selamat malam Bu Komang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam malam. Terima kasih Bu Komang. Ya, nanti kami kembali ya pada Selasa berikutnya untuk mengikuti program dari Coach Getty dan juga Pro3 RRI mengenai energi sukses bisnis dengan tema yang berbeda tentunya pada Selasa depan. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.